Ibnu Al-Baitar lahir pada 1197 di kota Malaki, Andalusia, sekarang Melilla, Spanyol, dan meninggal pada 1248 di Kairo, Mesir. Hidup dan besar di lingkungan pada ahli pengobatan, mengantarkan Ibnu Al-Baitar menjadi seorang ahli dalam bidang farmasi dan botani. Baik, saya Nurmanis Jessica ingin menjelaskan tentang ilmuwan Islam, ilmuwan klasik, yaitu Ibnu Al-Baitar. Ilmuwan Islam dan sumbangannya untuk ilmu pengetahuan dunia Ibnu Al-Baitar. Ilmuwan Islam klasik dalam bidang botani. Oke, riwayat hidup Al-Baitar dalam bidang keilmuan dimulai dari masa muda. Ketika ia belajar farmasi dan kedokteran. Nah, dari ayahnya inilah dia juga seorang apoteker terkenal. Ketika beranjak dewasa, ia juga belajar kepada Abu Al-Abbas Al-Nabati yang merupakan seorang ahli botani pada masanya. Pada usia muda, tahun 1219, Ibnu Al-Baitar memutuskan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan pengetahuannya tentang tumbuhan obat dan ramuan herbal. Ia melakukan perjalanan ke Spanyol, Maroko, Mesir, dan wilayah Timur Tengah lainnya. Ibnu Al-Baitar mengumpulkan sampel tumbuhan, obat, dan belajar dari berbagai guru terkemuka dalam bidang botani dan farmasi. Selama perjalanannya, Ibnu Al-Baitar mengumpulkan pengetahuan luas tentang tumbuhan, obat, dan ramuan herbal dari berbagai wilayah yang berbeda. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern. Sebagaimana disebutkan dalam ensiklopedia biografi ilmuwan Islam di bidang sains karya Mustain dan kawan-kawan. Sosok Jabir bin Hayyan ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan yang lahir di Tus, sebuah kota di Persis yang kini menjadi wilayah Iran. Ia lahir pada tahun 721 Masehi dan merupakan anak dari seorang tabib yang bernama Hayyan al-Azdi. Baik, saya Astia Rahma akan menjelaskan ilmuwan modern. Kehidupan Jabir bin Hayyan sebagai seorang alkemis tidak bermula dari tempat kelahirannya atau kota-kota lain di wilayah Persia. Ia mulai menjadi seorang alkemis di Yaman. Jabir bin Hayyan meninggalkan Persia dan menuju ke Yaman setelah ayahnya dijatuhi hukuman mati oleh kekhalifahan Umayyah. Hayyan al-Azdi dieksekusi lantaran kedapatan mendukung revolusi yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Yaman menjadi tempat Jabir bin Hayyan mempelajari banyak hal. Di bawah bimbingan sosok ulama besar Harbi al-Himyari, Jabir bin Hayyan belajar tentang Al-Quran, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Jabir bin Hayyan kemudian pergi ke Kufa, Irak setelah kekhalifahan Umayyah jatuh dan digantikan dengan kekhalifahan Abbasiyah. Di Kufa, Jabir bin Hayyan disebut berguru kepada Ja'far al-Sadiq. Dari sinilah Jabir bin Hayyan memperdalam ilmu pengobatan, filsafat, astronomi, dan alkimia. Alkimia ini merupakan ilmu yang mempelajari perubahan dan pembuatan sebuah zat. Para alkemis berlomba untuk menemukan unsur pembentukan filosof atau sebuah batu mitos yang dipercaya dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Dan panacea universal atau mitos obat yang dapat dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Meskipun nama Jabir bin Hayyan besar karena ilmu spekulatif, teori-teorinya atas unsur pembentuk logam atau sifat beberapa larutan menjadi batu pijakan perkembangan ilmu kimia modern.